Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk membahas teori psikoanalisis. Salawat beriring salam kita panjatkan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi di sini saya akan memaparkan atau membahas teori psikoanalisis dengan mata kuliah praktek studi kasus dan dosen pengampunya itu yaitu Bu Sri Gustina MPD. Jadi yang pertama itu saya akan membahas pengertian teori psikoanalisis itu sendiri. Jadi teori psikoanalisis adalah menyajikan pandangan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konflik antara unsur-unsur psikis dan pengaruh pengalaman masa kanak-kanak. Itu dia pengertian teori psikoanalisis. Jadi masuk kita ke sejarah. Jadi sejarah teori psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud pada awal abad ke-20, menggambarkan evolusi pemahaman psikologi manusia melalui konsep-konsep seperti ID, ego, superego, dan mekanisme pertahanan diri. Jadi ID, ego, dan superego itu yang pertama itu kita membahas ID. ID yaitu insting naluriah tak sadar. Sedangkan ego berfungsi menyeimbangkan kebutuhan ID dengan realitas. Sedangkan superego itu sendiri menetapkan standar moral dan nilai dalam pikiran manusia. Di situ kita sudah membahas tadi ID, ego, dan superego. Dan seterusnya kita akan membahas keunggulan dan kekurangan itu sendiri. Jadi yang keunggulan itu teori psikoanalisis memberikan wawasan mendalam tentang aspek-aspek tak sadar dan konflik batin, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam konteks konseling. Itu dia keunggulan teori psikoanalisis tersebut. Jadi kalau kekurangan teori psikoanalisis itu termasuk kekurangannya bukti empiris yang kuat dalam fokus yang intens pada masa lampau, yang dapat menjadi tidak sesuai dalam konteks konseling modern yang lebih berorientasi pada solusi dan perilaku saat ini. Dan seterusnya kita membahas dalam praktek konseling berbasis teori psikoanalisis. Terapis berusaha untuk menyelami lapisan-lapisan terdalam pikiran klien mereka melalui pemikiran klien. Mereka mulai dengan eksplorasi masa lalu dan mengidentifikasi pengalaman yang mungkin telah membuktikan konflik batin dan pola perilaku tak sadar. Terapis menggunakan teknik seperti asosiasi bebas, interpretasi simbolis, dan analisis mimpi untuk mengungkap isi pikiran yang tersembunyi. Itu action yang pertama. Jadi action kedua itu selanjutnya terapis bekerja sama dengan klien untuk memahami bagaimana konflik tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Proses ini sering melibatkan refleksi mendalam tentang emosi, motivasi, dan interaksi sosial. Dengan membongkar dan mengatasi konflik batin, tujuan konseling psikoanalisis adalah memungkinkan klien untuk meraih pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, serta memberikan kemungkinan perubahan perilaku yang lebih positif. Lanjut kita ke action ketiga itu, selama sesi konseling terapis juga berfokus pada hubungan terapeutik yang kuat dan mendukung.
Keterlibatan terapis yang empati dan penerimaan tanpa hukuman menciptakan lingkungan yang aman bagi klien untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang sulit atau tabu dari pengalaman hidup mereka. Dengan begitu, praktek konseling psikoanalisis berusaha membangun dasar pemahaman diri yang kokoh, membantu klien memecahkan masalah dan meraih kesejahteraan psikologis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kawan-kawan pendengar saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.